Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Zara Putri Cahyati, program studi akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan judul Akuntansi Perusahaan Dagang dan Konsep Dasar serta Siklus Operasi. Presentasi ini dibawa bimbingan Bapak Longinus Gilatan. Baik, kita mempersingkat waktu. Mari kita mulai presentasinya. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian akuntansi perusahaan dagang. Apa sih itu akuntansi perusahaan dagang? Yuk kita bahas. Jadi, akuntansi perusahaan dagang adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengelola keseluruhan transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan jual beli barang. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini sangatlah penting karena membantu perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan mereka serta membantu menilai kinerja usaha secara keseluruhan. Jadi pengertian perusahaan dagang ini semacam itu. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki ciri khas utama yaitu membeli barang dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen tanpa merubah bentuk barang tersebut. Ada 4 karakteristik utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada perusahaan dagang tidak melakukan proses produksi, dan kedua pendapatan berasal dari penjual barang. Ketiga, perusahaan tidak memiliki persediaan barang dagang, dan yang terakhir, laba diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli. Jadi bedanya perusahaan dagang dengan yang lain itu adalah dia cuman menjual dan membeli, tidak memproduksi. Untungnya itu dari harga dari selisih harga. Berikutnya kita melihat seberapa penting sih akuntansi dalam perusahaan dagang. Akuntansi memiliki peran yang sangat krusial dalam membantu manajemen perusahaan mengelola usaha. Melalui informasi akuntansi, perusahaan bisa merencanakan kegiatan usaha ke depan, menguasai jalannya operasional sehari-hari, serta mengevaluasi keuntungan yang telah diperoleh. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada investor, kreditur, maupun pemerintahan. Sekarang kita masuk ke pembahasan siklus operasi. Siklus operasi itu adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. Siklus ini berjalan dari awal hingga akhir secara berulang. Alur ini dimulai dari yang pertama pembelian barang, lalu yang kedua penyimpanan persediaan, terus yang ketiga penjualan barang, terus yang terakhir itu penerimaan kas dari hasil penjualan. Setelah kas diterima, siklus ini kembali ke awal, berulang dari awal gitu. Jadi bisnis dagang itu tidak berhenti berputar dari beli barang sampai terima uang, mulai dari awal lagi, lalu dia mulai dari awal lagi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas utama perusahaan dagang. Dalam menjalankan usaha, perusahaan dagang melakukan 4 aktivitas utama yang saling berkaitan. Aktivitas pertama adalah pembelian, yaitu memperoleh barang kepada pemasok. Lalu yang kedua itu penjualan, yaitu menyerahkan barang kepada konsumen. Terus yang ketiga itu adalah penerimaan kas, yaitu menerima pembayaran dari konsumen. Terus yang keempat atau yang bisa dibilang terakhir itu adalah aktivitas pengeluaran kas, yaitu pembayaran berbagai kebutuhan operasional perusahaan. Setiap aktivitas ini akan menghasilkan transaksi yang harus dicatat secara sistematis dalam sistem akuntansi. Jadi, semua aktivitas dagang ujung-ujungnya itu soal uang masuk dan uang keluar, dan semua itu wajib dicatat. Gitu guys. Jadi,
Sekarang kita masuk ke hubungan siklus operasi dengan akuntansi. Apa sih hubungannya antara siklus operasi dan akuntansi? Jadi, setiap kegiatan dalam siklus operasi akan menghasilkan transaksi keuangan yang harus dicatat, pembelian barang, dan akan menambah nilai persediaan. Penjual akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, sedangkan penerimaan dan pengeluaran kas akan langsung mengaruh kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi hadir sebagai alat untuk merekam seluruh aktivitas usaha ini secara sistematis dan struktur. Jadi setiap gerak bisnis itu otomatis jadi transaksi, dan akuntansi yang bertugas menangkap semuanya. Gitu guys. Nah, kita masuk ke dampak terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, seluruh aktivitas usaha perusahaan dagang dituntun akan berdampak pada laporan keuangan yang disusun di akhir periodik. Ada beberapa dampak utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu penjualan akan mempengaruhi laba rugi. Yang kedua itu pembelian akan mempengaruhi nilai persediaan neraca. Terus yang ketiga itu penerimaan dan pengeluaran kas akan mempengaruhi laporan arus kas, dan secara keseluruhan seluruh aktivitas tersebut akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Jadi di sini apa yang perusahaan lakukan sehari-hari langsung tercermin di laporan keuangan di akhir periode. Jadi di sini kesimpulannya, akuntansi dan siklus operasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perusahaan dagang. Keduanya itu saling bergantungan satu sama lain. Melalui pencatatan akuntansi yang baik dan benar, perusahaan dapat mengendalikan seluruh aktivitas usahanya, menyusun laporan keuangan yang akurat, serta mengambil keputusan yang tepat demi mencapai tujuan perusahaannya. Gitu. Terus jadi tanpa akuntansi yang rapi, perusahaan dagang tidak bisa tahu posisi dan sulit berkembang. Gitu, Ji. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi perusahaan dagang, konsep dasar, dan siklus operasi. Saya mohon maaf apabila masih kurang dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.